Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Raymond. Sekarang kita mau coba membahas mengenai beberapa mitos yang terkait dengan UMKM, di mana mungkin UMKM belum begitu aware untuk baik itu perpajakan dari pajak penghasilan maupun PPN-nya. Oke, kita langsung aja ya. Mitos yang pertama yaitu UMKM dengan omset kecil tidak perlu bayar pajak. Faktanya UMKM dengan omset di bawah 500 juta memang tidak dikenai PPh final, tetapi UMKM yang mana yang tidak dikenakan membayar pajak seperti ini. Maka yang tidak membayar di bawah 500 juta ya, itu hanya yang pertama adalah wajib pajak yang telah memang dikenakan PPh final, dan yang kedua adalah hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Jika kalian berbentuk badan, baik itu CV, firma, yayasan, kemudian PT perorangan, ya perusahaan perorangan, ataupun juga perusahaan biasa, PT biasa, maka kalian tidak diperkenankan melakukan hal itu. Sehingga kalau kalian punya omset 100 juta pun, kalian harus dikenakan PPh finalnya. Maka 100 juta dikali setengah persen tersebut. Sekali lagi bahwa PPh final di bawah 500 juta yang tidak perlu bayar pajak itu hanya untuk dia orang pribadi saja. Kemudian yang kedua, semua UMKM wajib menggunakan tarif PPh final setengah persen. Maka jawabannya adalah UMKM sebenarnya dapat memilih penggunaan PPh final setengah persen tersebut atau PPh tarif umum. Nah, hal ini bisa kalian ajukan dengan cara pemberitahuan. Ketika kalian sudah memilih untuk melakukan dengan memilih tarif umum, maka kalian tidak diperkenankan, tidak boleh lagi masuk ke dalam tarif PPh final yang setengah persen tersebut. Oke, yang ketiga, PPh final berlaku selamanya. Maka jawabannya tentu tidak, karena PPh final hanya berlaku dibagi menjadi 3. Orang pribadi yaitu 7 tahun, CV, firma, yayasan, perusahaan perorangan yang didirikan oleh satu orang, BUMDes dan BUMDesma, itu memiliki jangka waktu 4 tahun, sedangkan untuk PT maka dikenakan selama 3 tahun. Kemudian PPh final dihitung dari laba bersih. Faktanya adalah PPh final setengah persen dikenakan atas omset bruto, bukan laba bersih. Omset bruto di sini dengan kata lain adalah peredaran bruto, yaitu di mana pendapatan kalian sebelum dikenakan potongan harga. Jadi kalau kalian memiliki omset 500 juta, kemudian kalian melakukan pemotongan harga sebesar 250 juta ataupun 300 juta, contohkan saja 300 juta, maka omset bersih kalian yaitu 200 juta. Lalu yang dihitung itu dari mana? Yaitu 500 juta, bukan dari 200 jutanya. Ingat teman-teman, ke mitos yang pertama yang dikatakan yang tidak perlu membayar PPh karena omsetnya di bawah atau sama dengan 500 juta, maka itu hanya untuk orang pribadi saja. Untuk PT ya dan sebagainya, untuk badan artinya tetap harus melakukan pembukuan dan juga harus melakukan pembayaran. Ya, sebenarnya di sini ada lagi mitos yang kelima, yaitu UMKM tidak perlu melakukan pembukuan. Yang tidak perlu melakukan pembukuan itu siapa? Yaitu orang-orang pribadi yang memang berhak menggunakan PPh final UMKM. Tetapi nah, ketika kita tahu bahwa posisinya hanya orang pribadi saja yang boleh melakukan pencatatan atau tidak melakukan pembukuan, tetapi sebenarnya hal ini menjadi panjang. Yang pertama, ketika teman-teman melakukan pekerjaan bebas ataupun teman-teman melakukan perdagangan tetapi dengan omset di atas 4,8 miliar, maka teman-teman harus tetap melakukan pembukuan. Tetapi ketika berada di bawah 4,8 miliar, maka kita bisa memilih, misalnya contoh, tidak terkait dengan penghasilan final, pekerjaan bebas, boleh nggak kita hanya melakukan pencatatan? Sangat boleh, tetapi syaratnya teman-teman harus memberitahukan ke DJP bahwa teman-teman memilih untuk penggunaan norma. Tetapi khusus untuk teman-teman yang memang terdaftar sebagai PPh final UMKM, maka secara otomatis teman-teman hanya harus mencatat berapa jumlah omset kalian bulan per bulan. Nah, tetapi ketika diminta oleh DJP, bisa nggak diminta bahwa penghasilan hari per hari itu pun masih memungkinkan, tetapi saya tekankan di sini bahwa pembukuan sebenarnya tidak menjadi eksklusivitas dari untuk badan saja, tetapi juga untuk orang pribadi ketika dia tidak memilih untuk penggunaan norma, jika dia melakukan pekerjaan bebas atau dia melakukan perdagangan baik itu
untuk UMKM maupun non-UMKM ketika omset di atas 4,8 miliar, maka teman-teman harus betul-betul harus melakukan pembukuan. Hasil dari pembukuan seperti yang sudah kita ketahui bahwa apapun itu harus menghasilkan yang namanya laporan keuangan, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam pembukuan kita. Tetapi kalau kalian sudah memilih untuk melakukan bentuk badan, baik itu CV, firma, yayasan, perusahaan perorangan, dan PT, maka kalian sudah harus melakukan pembukuan yang akan menghasilkan laporan keuangan dari neraca, dari laba rugi, perubahan ekuitas, dan sebuku besar, dan segalanya yang dibutuhkan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan pengecekan apakah kalian telah melakukan pembukuan dengan baik dan benar sesuai dengan akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Oke, kemudian setelah PPh kita lihat, maka kita akan masuk ke dalam PPN. Mitos yang pertama yaitu UMKM tidak perlu tahu soal PPN, maka salah besar. Jika omset UMKM melebihi 4,8 miliar per tahun, baik itu orang pribadi maupun badan, maka kalian harus dikukuhkan menjadi PKP. PKP itu apa? Yaitu pengusaha kena pajak. Adalah seorang pengusaha ataupun badan yang telah ditunjuk oleh negara untuk kalian melakukan pemungutan PPN. Kemudian mitos yang kedua mengenai PPN, menjadi PKP itu merugikan. Faktanya, menjadi PKP justru bisa meningkatkan kredibilitas usaha dan membuka peluang kerjasama dengan perusahaan besar. Betul, jika memang kalian diminta untuk melakukan tender, misalnya contoh kalian punya satu badan, kemudian badan kalian mau melakukan tender rata-rata semuanya diminta untuk sudah ber-PKP, artinya kalian sudah memiliki hak untuk melakukan pemungutan, hak dan kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Kemudian PPN hanya berlaku untuk barang, bukan jasa. Enggak ya, semuanya, baik barang maupun jasa, semua dikenakan PPN. Selama kalian sudah ditetapkan sebagai PKP, kalian harus memungut PPN. Nah, berikutnya yang terakhir, kalau belum dikukuhkan sebagai PKP, boleh tetap memungut PPN, maka jawabannya hanya PKP yang sah, yang memungut dan menerbitkan faktur pajak. Jika belum PKP, tidak boleh memungut PPN. Artinya teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu bahwa omset kalian sudah mendekati 4,8 miliar. Artinya teman-teman sudah harus menyiapkan diri untuk menjadi PKP. Oke, teman-teman, itu aja mengenai mitos-mitos UMKM ini. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Kita akan bantu jawab, khususnya untuk saya akan bantu jawab. Oke, see you, bye-bye.